Pernahkah kamu merasa nyaman dengan seseorang, namun terjebak dalam keraguan apakah perasaan itu benar atau harusnya larangan? Bagaimana jika kenyamanan itu datang dari seseorang yang jauh lebih muda dari kita, bahkan anak dari sahabat kita sendiri? Bagaimana kita menghadapi perasaan yang tak seharusnya ada? Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kisah-kisah inspiratif dan penuh makna dibagikan untuk membuka mata dan hati kita bersama. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Ibu Sutia adalah seorang wanita berusia 40 tahun yang telah menjalani hidup penuh dengan tantangan. Setelah perceraiannya 10 tahun lalu, ia harus membesarkan 2 anaknya sendirian, merawat rumah, dan mengajar di sekolah. Sebagai seorang ibu tunggal, hidupnya jauh dari kata mudah. Setiap harinya, ia harus membagi waktu antara pekerjaan, mengurus anak-anaknya, dan memastikan bahwa kebutuhan mereka tercukupi dengan baik. Namun, di balik rutinitas yang padat dan tanggung jawab yang besar, ada kekosongan di hatinya yang sulit diungkapkan. Meski dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman, rasa kesepian sering datang tanpa diundang. Cinta yang dulu pernah ada dalam hidupnya kini hanya menjadi kenangan samar. Tidak ada lagi yang mengisi ruang-ruang kosong itu. Ibu Sutia merasa terkadang hidupnya seperti terhenti di suatu titik, di mana ia telah kehilangan sebagian dari dirinya yang dulu penuh gairah. Namun, semuanya mulai berubah ketika pada suatu hari, dia diundang ke rumah sahabat lamanya, Pak Darto, yang sudah lama tidak ia temui. Mereka pernah berteman dekat semasa muda, dan kini, meski keduanya sibuk dengan keluarga masing-masing, mereka masih saling menjaga hubungan persahabatan. Pada pertemuan itu, Pak Darto memperkenalkan anak laki-lakinya, Raka, yang baru saja lulus SMA. Raka, meski lebih muda, sudah tampak seperti pria dewasa, penuh semangat dan percaya diri. Tak ada yang luar biasa dalam pertemuan pertama itu, namun entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda di mata Ibu Sutia saat ia berbicara dengan Raka. Ketika Raka tersenyum, seolah dunia berhenti sejenak, dan dalam hati Ibu Sutia muncul perasaan yang aneh, sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Tidak bisa dijelaskan, tapi ia merasa seolah kembali hidup. Seiring berjalannya waktu, Ibu Sutia mulai sering bertemu dengan Raka, bukan hanya dalam pertemuan keluarga, tetapi juga dalam kegiatan yang melibatkan sahabatnya. Raka, yang masih muda dan penuh semangat, membawa angin segar dalam hidupnya yang terasa monoton. Setiap percakapan mereka terasa hangat dan menyenangkan, seolah dunia mereka berdua menyatu dalam frekuensi yang sama. Namun, Ibu Sutia mulai menyadari bahwa rasa nyaman itu mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Hubungan mereka yang semakin dekat mulai menumbuhkan perasaan-perasaan yang tidak bisa lagi disangkal. Ibu Sutia sering terkejut dengan kenyataan bahwa ia merindukan pertemuan-pertemuan dengan Raka. Saat berbicara dengannya, hatinya terasa tenang, dan tawa Raka yang ceria selalu membuat hari-harinya lebih berwarna. Tetapi, semakin kuat perasaan itu tumbuh, semakin besar pula perasaan bersalah yang mengikutinya. Ia adalah seorang ibu, seorang wanita berusia 40 tahun, dan Raka adalah anak sahabatnya yang baru berusia 18 tahun. Usia mereka sangat berbeda, dan lebih dari itu, Raka adalah sosok yang begitu muda dan penuh potensi. Tidak adakah yang salah dalam perasaan ini? Apakah perasaan itu benar, ataukah hanya sebuah ilusi karena kesepian? Ibu Sutia mulai merasa bingung. Rasa yang tumbuh dalam hatinya terasa begitu nyata, namun ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Setiap kali ia berusaha menyingkirkan perasaan itu, ia justru merasa semakin terjerat dalam jaring-jaringnya.
Raka seakan menjadi bagian dari dirinya yang ia tak tahu bagaimana harus melepaskannya. Dalam percakapan mereka, Raka mulai terbuka mengenai perasaannya. Ia seringkali mengatakan betapa ia merasa nyaman dekat dengan Ibu Sutia, meskipun ia tahu hubungan mereka tidaklah biasa. "Ibu Sutia," kata Raka suatu malam, aku nggak bisa berhenti berpikir tentang kamu. Mungkin ini aneh, tapi aku merasa kamu adalah orang yang sangat berarti bagi aku. Aku merasa dihargai, dan itu membuat aku ingin lebih dekat denganmu." Kata-kata Raka seakan menghentikan waktu bagi Ibu Sutia. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia bisa merasakan betapa tulusnya perasaan Raka, namun pada saat yang sama, ia merasa sangat terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan itu kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Rasa khawatir tentang bagaimana masyarakat akan melihat hubungan mereka semakin mendalam. Ia takut dihakimi, bahkan mungkin kehilangan sahabatnya, Pak Darto, jika hal ini sampai diketahui. Seiring berjalannya waktu, Ibu Sutia mulai terperangkap dalam dilema batinnya. Rasa nyaman bersama Raka semakin kuat, tetapi ia tahu bahwa hubungan mereka bisa menimbulkan kontroversi besar. Ia mulai berpikir tentang anak-anaknya. Apa yang akan mereka pikirkan jika mengetahui hal ini? Mereka masih muda dan sangat sensitif terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Apakah hubungan ini akan menghancurkan segalanya yang telah ia bangun bersama anak-anaknya? Meskipun Raka sudah menjadi bagian dari kehidupan Ibu Sutia, dia merasa bahwa ia harus membuat keputusan yang sulit. Haruskah ia mengikuti perasaannya dan mungkin merusak segalanya? Ataukah ia harus mundur dan mencoba untuk melupakan perasaan itu demi menjaga keharmonisan keluarganya? Dalam pergulatan batinnya, Ibu Sutia memutuskan untuk mengambil langkah mundur. Ia memutuskan untuk tidak bertemu dengan Raka untuk sementara waktu, berharap bisa menenangkan perasaannya yang semakin menggebu. Namun, semakin lama ia mencoba menghindar, semakin kuat pula perasaan itu menghantuinya. Raka tidak bisa begitu saja dilupakan. Setiap kali Ibu Sutia berusaha mengalihkan pikirannya, wajah Raka selalu muncul dalam benaknya. Tidak ada yang bisa menggantikan kedekatan yang mereka rasakan bersama. Mungkin ini adalah cinta sejati, namun juga penuh dengan keraguan dan ketakutan. Akhirnya, Ibu Sutia memutuskan untuk berbicara dengan sahabatnya, Pak Darto, tentang perasaan yang mengganggu hatinya. Ia tahu ini adalah keputusan yang berat, tetapi ia tidak bisa berlarut-larut dalam kebingungan. Pertemuan itu terjadi pada suatu sore yang tenang. Ibu Sutia dan Pak Darto duduk di ruang tamu rumahnya dengan secangkir teh di tangan mereka. Pak Darto terlihat cemas, dan Ibu Sutia tahu bahwa sahabatnya itu mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia menatap Pak Darto dengan penuh keraguan. "Pak Darto, ada sesuatu yang harus saya katakan," ujar Ibu Sutia pelan, suaranya bergetar. Saya merasa ada perasaan yang berbeda antara saya dan Raka." Pak Darto terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan kebingungan dan kekhawatiran. "Apa maksudnya?" tanyanya dengan nada yang cemas. Ibu Sutia menarik napas panjang, kemudian melanjutkan, "Saya rasa saya mencintainya, Pak Darto. Saya tahu ini salah, dan saya merasa sangat bingung, tetapi saya tidak bisa menyangkal perasaan itu." Pak Darto menatapnya lama, seolah mencoba mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari bibir sahabatnya itu. Ia terlihat marah dan kecewa, tetapi juga penuh kasih sayang. "Ibu Sutia," katanya dengan suara yang tegas namun lembut, saya tahu kamu sedang dilanda kebingungan. Raka itu masih muda, dan hubungan kalian tidak sesuai dengan norma yang ada. Kamu harus berhati-hati,
terutama dengan bagaimana perasaan ini akan mempengaruhi hidup kita semua. Ibu Sutia merasa seolah dihujani dengan kenyataan yang sulit diterima. Namun, ia tahu bahwa apa yang dikatakan Pak Darto adalah kebenaran. Tapi hatinya yang penuh dengan rasa cinta kepada Raka membuat segalanya semakin sulit. Dalam hati Ibu Sutia, konflik semakin memburuk. Raka adalah anak yang baik, dan perasaan yang ia miliki terhadapnya bukanlah hal yang bisa disalahkan begitu saja. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan ini bisa membawa dampak yang sangat besar, baik bagi dirinya sendiri, anak-anaknya, bahkan Pak Darto sebagai sahabatnya. Kini, dia merasa seolah-olah berada di persimpangan jalan yang tidak jelas ujungnya. Haruskah ia mengikuti kata hatinya, ataukah ia akan memutuskan untuk menyerah demi menjaga keharmonisan keluarga dan persahabatan yang telah lama terjalin? Apa yang akan terjadi pada dirinya jika ia memilih untuk mengikuti perasaan tersebut? Ibu Sutia merasa seolah hidupnya dibenturkan pada dinding ketidakpastian yang tidak bisa ia hindari. Ia tahu keputusan yang diambilnya tidak akan mudah, dan setiap langkah yang ia ambil seakan diselimuti dengan keraguan. Apakah benar perasaan ini adalah cinta, ataukah hanya sekadar rasa kesepian yang mengaburkan pikiran dan hatinya? Seharian ia tidak bisa tidur, berpikir tentang Raka dan apa yang mungkin terjadi jika ia mengungkapkan perasaannya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia ingkari, perasaan itu nyata. Cinta itu datang dengan cara yang tak terduga. Ketika ia bersama Raka, ia merasa lebih hidup, lebih dihargai, dan lebih berarti. Tapi di sisi lain, ia juga merasa takut akan kehilangan kendali atas hidupnya, mengingat usia mereka yang berbeda jauh dan bagaimana masyarakat akan memandang mereka. Pada pagi hari berikutnya, saat anak-anaknya berangkat ke sekolah, Ibu Sutia memutuskan untuk menemui Raka. Ia harus berbicara dengannya secara terbuka. Ia tahu bahwa hubungan ini bisa berakhir dengan dua kemungkinan, baik mereka akan menemukan jalan bersama, atau mereka akan berpisah karena segala keterbatasan yang ada. Raka tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Ibu Sutia. Mereka hanya berbicara biasa seperti teman biasa, tetapi untuk Ibu Sutia, setiap kata, setiap tawa, terasa seperti sesuatu yang lebih. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan perasaan ini. Dalam pertemuan itu, Raka berkata dengan penuh ketulusan, Ibu, aku ingin kita jadi lebih dekat. Aku nggak bisa membayangkan hidup tanpa kamu. Ini mungkin aneh bagi orang lain, tapi aku yakin ini yang terbaik bagi kita. Ibu Sutia menatap mata Raka yang penuh harapan. Ia merasakan getaran yang dalam di hatinya, tetapi masih ada rintangan besar yang harus ia hadapi. Keesokan harinya, Ibu Sutia mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara dengan anak-anaknya. Ia merasa bahwa mereka sudah cukup dewasa untuk mengetahui kenyataan yang ada, meskipun itu sangat sulit. Ia duduk bersama anak-anaknya di ruang keluarga, suasana terasa tegang. Anak-anak, ujarnya dengan suara yang sedikit gemetar, ada sesuatu yang harus ibu jelaskan. Ibu sedang merasa dekat dengan seseorang. Orang itu adalah Raka, anak dari Pak Darto. Anak sulungnya, Amir, yang berusia 15 tahun, langsung memotong, Ibu, kamu serius? Itu aneh banget, kan? Dia masih muda dan dia itu anaknya Pak Darto. Ibu Sutia menundukkan kepala, merasa cemas dengan reaksi Amir. Namun, ia mencoba menjelaskan dengan sabar, aku tahu ini bukan hal yang mudah dimengerti, tapi perasaan ibu adalah perasaan yang tulus. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Reaksi anak keduanya, Rania yang berusia 12 tahun, lebih tenang. Ia bertanya dengan bingung, jadi ibu suka sama Raka, ya?
Tapi kenapa nggak bisa seperti teman biasa aja, Bu? Ibu Sutia merasa hatinya terhimpit oleh pertanyaan itu. Ia mencoba menjawab dengan lembut, ya kadang-kadang kita nggak bisa memilih siapa yang kita sukai. Perasaan ini datang begitu saja, dan aku nggak bisa menahan perasaan itu. Namun, Amir tampak sangat marah. Ibu, ini salah. Dia kan anaknya Pak Darto. Apa yang akan orang bilang? Ini nggak bisa diterima. Ibu Sutia merasa sangat terluka mendengar kata-kata Amir. Ia tahu ini adalah reaksi yang datang dari ketidakpahaman, dan ia berusaha untuk tidak terlalu terpengaruh. Amir, ibu tidak bisa memilih perasaan. Yang ibu tahu, aku mencintai kalian, dan aku akan selalu menjadi ibu yang terbaik untuk kalian, jawabnya dengan suara yang lebih tenang. Malam itu, Ibu Sutia duduk sendiri di ruang tamu, menatap foto keluarganya di dinding. Ia merenungkan semua yang telah terjadi. Keputusan untuk mengungkapkan perasaannya kepada anak-anaknya ternyata lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Meski anak-anaknya merasa terkejut dan bahkan marah, mereka tetap mencintainya, meskipun mereka kesulitan menerima kenyataan itu. Ibu Sutia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Ia harus menghadapi dunia yang mungkin tidak bisa memahami pilihan hidupnya. Tidak hanya keluarganya yang perlu menerima keputusan ini, tetapi juga masyarakat luas yang akan memberikan pandangan mereka tentang hubungan ini. Ia memikirkan Pak Darto, sahabatnya yang sudah lama ia kenal. Bagaimana ia akan merespons keputusan ini? Apakah persahabatan mereka akan hancur begitu saja? Keesokan harinya, Ibu Sutia memutuskan untuk menemui Pak Darto. Ia tahu ini adalah pembicaraan yang tak bisa dihindari. Pak Darto menerima kedatangannya dengan wajah yang tampak lebih serius dari biasanya. Setelah menyapa, mereka duduk bersama di ruang tamu, dan Ibu Sutia mulai berbicara. Pak Darto, saya ingin kalian tahu bahwa saya serius tentang perasaan saya terhadap Raka. Saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk diterima, tetapi saya merasa ini adalah langkah yang harus saya ambil. Pak Darto terdiam sejenak, lalu dengan nada yang lebih berat, ia berkata, Ibu Sutia, saya mengerti bahwa perasaan tidak bisa dipaksakan. Tetapi kamu juga harus mengerti bahwa Raka masih sangat muda. Saya khawatir kamu akan terluka dalam perjalanan ini. Pak Darto mencoba menyarankan agar Ibu Sutia berhati-hati. Kamu tahu betul betapa sulitnya menjalani hubungan seperti ini. Jangan sampai perasaan ini merusak hubungan kita sebagai sahabat dan keluargamu. Raka adalah anak saya, dan saya ingin dia tumbuh menjadi orang yang bijak, bukan terjebak dalam hubungan yang bisa menimbulkan masalah besar di masa depan, ujar Pak Darto dengan nada yang penuh kekhawatiran. Ibu Sutia mengangguk, namun hatinya terasa seperti tertusuk. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Pak Darto ada benarnya, tetapi pada saat yang sama, ia merasa bahwa cinta itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan begitu saja. Saya tahu, Pak. Tapi saya juga merasa ini adalah keputusan yang perlu saya buat, jawabnya dengan suara penuh keyakinan. Meskipun demikian, di dalam hatinya, keraguan masih menyelimuti. Setelah berbicara dengan Pak Darto, Ibu Sutia merasa hatinya semakin berat. Namun, ia tidak bisa berhenti berpikir tentang Raka. Rasa cinta yang tumbuh di antara mereka tidak bisa disangkal. Ibu Sutia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Raka, menanyakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Pada pertemuan itu, Raka berkata dengan tegas, Ibu Sutia, aku nggak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Aku tidak peduli dengan apa kata orang. Aku hanya ingin bersama ibu. Ini mungkin aneh bagi banyak orang, tapi bagi aku, ini adalah perasaan yang nyata.
Mendengar kata-kata itu, Ibu Sutia merasa seolah beban yang ada di pundaknya sedikit terangkat. Tetapi, ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan pernah mudah. Ia harus siap untuk menghadapi segala konsekuensi yang datang, baik dari dalam keluarganya maupun dari masyarakat yang mungkin tidak bisa menerima hubungan mereka. Malam itu, Ibu Sutia duduk sendirian di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang di langit yang seolah memberikan kedamaian. Meskipun jalan yang ia pilih penuh dengan ketidakpastian, ia merasa bahwa ia tidak bisa hidup dalam kebohongan. Cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan untuk pergi begitu saja. Itu adalah bagian dari dirinya, dan Raka adalah bagian dari masa depannya yang penuh kemungkinan. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus siap menghadapi tantangan besar yang akan datang. Ibu Sutia merasa bahwa setiap keputusan yang ia ambil harus dihadapi dengan keberanian dan integritas, meskipun jalan itu penuh dengan ketidakpastian. Beberapa hari setelah percakapan dengan Raka, Ibu Sutia merasakan ketegangan yang semakin membesar di dalam dirinya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan rutinitas sehari-hari, mengurus rumah, bekerja, dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Namun, setiap kali ia melihat Raka, entah melalui pesan singkat atau ketika mereka bertemu di acara keluarga, perasaan itu kembali hadir dengan kuat. Ada perasaan yang sulit diungkapkan, dan seakan-akan ia terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebingungan. Meskipun ia tahu bahwa masyarakat mungkin akan melihat hubungan ini dengan penuh prasangka, ada pula kenyataan yang lebih besar. Ia merasa hidup kembali. Hatinya yang telah lama terkunci mulai merasakan kedekatan yang nyata, sesuatu yang tidak pernah ia temui dalam hubungannya dengan siapapun setelah perceraiannya. Namun, dalam keheningan malam, Ibu Sutia mulai merenung tentang bagaimana perasaan ini akan memengaruhi masa depan anak-anaknya. Mereka masih sangat muda dan mungkin belum siap menerima kenyataan bahwa ibunya sedang terlibat dalam hubungan yang tidak biasa. Amir dan Rania, meskipun diam-diam merasa cemas, tidak mengungkapkan apa-apa. Mereka hanya mengamati dan mencoba memahami perubahan yang terjadi pada ibu mereka. Ibu Sutia merasa hatinya terhimpit antara menjaga perasaan anak-anak dan mengikuti apa yang ia rasakan dalam hatinya. Ketakutannya adalah, jika hubungan ini terungkap, ia bisa kehilangan segala-galanya, keluarganya, sahabatnya, bahkan dirinya sendiri. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya sedang di sekolah dan Raka datang mengunjunginya di rumah, Ibu Sutia akhirnya memutuskan untuk berbicara terbuka. Raka, ucapnya dengan lembut, kita harus memikirkan segala kemungkinan yang akan datang. Hubungan kita ini bukan hal yang mudah. Kita hidup di masyarakat yang penuh dengan penilaian. Aku nggak bisa melanjutkan ini jika kita tidak siap menghadapi segala konsekuensinya. Raka menatapnya dengan tatapan penuh ketulusan, mencoba memahami setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Sutia. Aku siap, Bu, jawabnya dengan percaya diri. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin kita tetap berjuang bersama. Meskipun perkataan itu sangat menghibur hati Ibu Sutia, ia tetap merasa bahwa perjalanan mereka ke depan akan sangat berat dan penuh dengan tantangan. Hari-hari setelah percakapan itu semakin penuh dengan kebimbangan. Ibu Sutia merasa seakan berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika bersama Raka. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang impian dan harapan mereka. Namun, di sisi lain, ia juga harus terus bertanya-tanya tentang akibat yang akan timbul jika hubungan ini diketahui oleh orang lain. Pada suatu sore, saat sedang berbincang dengan sahabatnya, Sari, Ibu Sutia tidak bisa menahan perasaan yang terpendam lagi. Sari, aku bingung. Aku merasa sangat dekat dengan Raka, tapi aku juga takut kehilangan semuanya, keluarga, sahabat,
bahkan diriku sendiri." Sari menatapnya dengan cermat, dan akhirnya berkata, Ibu Sutia, kadang-kadang kita harus mengikuti apa yang ada di hati kita. Namun, kita juga harus sadar akan dampak dari setiap keputusan yang kita ambil. Ini bukan hanya tentang kamu dan Raka, tapi juga tentang orang-orang di sekitarmu." Kata-kata Sari membuat Ibu Sutia semakin bimbang. Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi dunia yang akan menghakimi mereka? Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa jika ia tidak jujur pada perasaannya sendiri, ia akan terus terjebak dalam hidup yang penuh penyesalan. Setelah berbicara dengan Sari, Ibu Sutia merasa sedikit lega. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam dilema ini. Banyak orang yang mengalami kebimbangan dalam hidup mereka, mencoba memilih antara apa yang mereka inginkan dan apa yang benar menurut norma masyarakat. Namun, dalam kebimbangan itu, Ibu Sutia mulai merasakan ada satu pelajaran penting yang bisa ia petik untuk hidup dengan integritas dan keberanian. Mungkin hubungan dengan Raka bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi jika ia ingin tetap hidup dalam kebenaran, ia harus berani menghadapi tantangan itu, tidak peduli seberapa sulitnya. Ibu Sutia memutuskan untuk berbicara sekali lagi dengan anak-anaknya, kali ini lebih terbuka dan lebih jelas. Ia tahu bahwa mereka mungkin masih belum mengerti, tetapi ia ingin mereka tahu bahwa keputusan yang ia ambil adalah karena cinta, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka. "Amir, Rania," ujar Ibu Sutia dengan penuh kasih sayang, aku tahu ini mungkin sulit diterima, tapi aku harap kalian bisa mengerti. Aku mencintai kalian, dan aku ingin kalian tahu bahwa hubungan ini, apapun namanya, tidak akan mengubah siapa aku sebagai ibu. Aku akan selalu ada untuk kalian." Amir masih tampak kesal, namun kali ini ia tidak berbicara banyak. Rania, di sisi lain, tampaknya sedikit lebih terbuka. "Ibu, aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi aku cuma mau kamu bahagia," kata Rania dengan polos. Kata-kata itu membuat Ibu Sutia merasa lebih ringan. Mungkin tidak semua orang akan menerima hubungan ini, tetapi setidaknya anak-anaknya mulai melihat bahwa apa yang ia lakukan datang dari niat yang tulus dan penuh cinta. Dengan sedikit lebih tenang, Ibu Sutia dan Raka mulai merencanakan masa depan mereka. Mereka tahu jalan mereka tidak akan mulus, tetapi mereka memutuskan untuk berjalan bersama, apapun yang terjadi. Raka tidak peduli dengan pendapat orang lain. Ia hanya ingin berjuang bersama Ibu Sutia dan membuktikan bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang nyata dan tulus. Meskipun banyak yang mungkin tidak memahami hubungan mereka, mereka tidak akan membiarkan hal itu merusak apa yang telah mereka bangun bersama. Hari-hari mereka diwarnai dengan kebahagiaan sederhana, berbicara tentang impian, saling memberi dukungan, dan menciptakan kenangan bersama. Ibu Sutia merasa bahwa ia tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang monoton. Kehidupan yang ia jalani bersama Raka memberi warna baru yang membuatnya merasa hidup kembali. Ia juga merasa lebih berani dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Namun, pada suatu malam, saat sedang berjalan di taman bersama Raka, Ibu Sutia menyadari bahwa ia tidak lagi merasa terikat oleh norma-norma yang membatasi dirinya. Cinta tidak mengenal batasan usia, dan meskipun perjalanan ini penuh dengan rintangan, ia tahu bahwa ia sudah memilih jalan yang benar untuk dirinya. Ia tidak ingin hidup dalam penyesalan, tidak lagi takut untuk mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Meskipun banyak orang yang mungkin akan menghakimi mereka, Ibu Sutia tahu bahwa pada akhirnya, yang terpenting adalah kebahagiaan dan kedamaian yang ia rasakan bersama Raka. Dunia mungkin tidak akan pernah sepenuhnya menerima hubungan mereka, tetapi mereka akan terus berjalan bersama, selangkah demi selangkah, menghadapi segala tantangan dengan penuh keberanian dan keyakinan.
Cinta bukanlah sesuatu yang bisa kita pilih, kadang-kadang ia datang dengan cara yang tak terduga. Terkadang kita harus berani melawan ketakutan dan keraguan untuk mengikuti perasaan yang tulus. Ibu Sutia dan Raka mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak memandang usia, status, atau pandangan masyarakat. Cinta adalah tentang keberanian, kejujuran, dan keinginan untuk tetap bersama meskipun segala rintangan datang menghadang. Terkadang, kita perlu menantang norma dan mengejar kebahagiaan kita sendiri, karena pada akhirnya, kebahagiaan adalah hak setiap orang tanpa memandang apapun. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga cerita ini akan membawa kita pada refleksi mendalam tentang cinta, keluarga, dan keberanian untuk mengikuti kata hati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya.